Kita akan membahas strategi bisnis dan optimisme MDI Ventures bersama VP of Investment MDI Ventures Aldi Adrian Hartanto. Selamat pagi Mas Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik semua. Iya, ini kalau sebelum kita berbicara soal begitu ekspansifnya dan seperti apa support dari MDI Ventures terhadap banyak startup untuk menuju unicorn, begitu khususnya startup Indonesia, kita ingin tahu MDI Ventures kalau bisa dikatakan ini bisa sebagai sebuah inkubator bagi para startup untuk melangkah untuk go public untuk secara global, atau ada hal lain sebenarnya yang disasar oleh MDI Ventures terhadap startup yang ada saat ini di Indonesia khususnya? Jadi kalau kita sekarang positioningnya itu memang ingin menjadi one stop solutions buat startup ya. Jadi memang kan startup ada banyak life cycle nih. Ada yang masih tahap ide, ada yang masih tahap pengembangan, ada yang masih tahap akselerasi, maupun ada yang tahap untuk persiapan IPO seperti tadi yang di-mention ya. Jadi kita sekarang memang punya, seperti mention, kita punya banyak vehicle yang membantu kita untuk bisa memberikan support ke founders dan juga startup di berbagai fase. Jadi kita support melalui Indigo misalnya lewat inkubasi. Nanti kalau misalnya mereka sudah selesai di inkubasi dan diakselerasi, kita bakal kasih pendanaan lewat Arise untuk pendanaan awal agar mereka bisa benar-benar mulai produknya. Untuk nanti pendanaan lanjutannya kita ada namanya Centauri yang kerjasama dengan KB Investment. Itu kita bakal pendanaan lagi di Centauri. Nanti waktu mereka mau persiapan untuk level yang growth atau mau siapin buat IPO juga, itu nanti bisa lewat MDI Ventures. Dan nanti kalau misalnya mereka mau butuh akuisisi misalnya untuk perusahaan lebih besar, Telkom potensialnya bisa jadi bayar juga, dan juga strategic partner untuk mereka bisa akselerasi lebih cepat untuk persiapan mereka untuk menuju IPO. Jadi memang kita benar-benar mencoba menjadi real definition of long term partner, karena kita benar-benar bisa di semua fase bisa support. Oke, ini mungkin singkat gampangnya rumah bagi startup untuk bertumbuh dan go global begitu ya. Kalau dari MDI Ventures sendiri, Mas Aldi, ini sudah siapkan berapa investasi untuk startup yang saat ini tengah dijajaki begitu? Ada 3 atau 4 startup kalau tidak salah ya? Jadi kalau kita total dana kelolaan sekarang udah sekitar $830 juta. Itu dalam beberapa vehicle yang kita punya. Dan saat ini kita memang target untuk menghabiskan semuanya nih, itu sampai tahun 2023. Jadi kita harapannya memang tahun ini kita bakal deploy sekitar 150 juta lagi. Untuk tahun ini target sekitar 10 sampai 15 startup. Oke, dan ini dari dana yang akan seluruhnya dideploy akan untuk apa saja dialokasikannya, dan kalau tadi kita juga sempat mention bahwa ini ada penggalangan dana juga, ada kaitannya tidak dengan dana yang didapatkan oleh MDI Ventures dan nantinya akan dialokasikan secara keseluruhan? Jadi kalau alokasi sekarang kita memang cukup fokus ke beberapa sektor ya, terutama untuk di Indonesia sendiri. Jadi kita ada sektor seperti agriculture, logistik, fintech, dan juga healthcare. Ini salah satu sektor yang kita cukup fokus. Walaupun kita ada beberapa sektor lagi yang juga kita cukup familiar dan juga cukup opportunistic seperti e-commerce enabler, education, dan juga consumer ya. Cuma memang kita dari beberapa sektor ini kita tadi membagi sesuai dengan stages-stagesnya. Dan so far sih memang pendanaan tersebut fokusnya untuk di working capital ataupun untuk capex, untuk mereka bisa tumbuh lebih cepat lagi. Harapannya nanti bisa menumbuhkan unicorn baru setelah yang kita sudah punya sekarang. Oke, semua sektor nampaknya kan juga ada ya di bawah MDI Ventures ya. Tapi kalau untuk melihat peluang atau opportunity dari startup yang dari Indonesia, kira-kira sektor apa yang paling kuat begitu yang untuk bisa disupport oleh MDI Ventures? Jadi kita lihat memang saat ini tuh Indonesia secara umum ya, tesisnya tuh memang harus related dengan 2 key stakeholders kita percaya. Jadi key stakeholder pertama itu bisa dibilang retail atau retail consumption. Jadi memang orang pada umumnya, karena kan kita memang Indonesia domestic consumption-nya itu salah satu penggerak ekonomi terbesar. Dan kedua itu memang untuk sektor mikro maupun small medium enterprise. Karena memang ekonomi kita juga bisa resilient karena memang didukung oleh di mikro and small UMKM. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa mendigitalkan atau mendigitisasi proses-proses ekonomi atau aktivitas ekonomi dari stakeholder tersebut, terutama untuk membantu mereka dalam mengadjust atau beradaptasi dengan kehidupan di post pandemic. Karena kita percaya ke depannya
kita mungkin nggak benar 100% normal seperti sebelumnya. Ada banyak perubahan dan adjustment, dan kita believe startup atau perusahaan yang bisa mendukung adaptasi atau transisi dari aktivitas tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi ke depannya sih. Nah, di mana nanti itu dibagi ke berbagai sektor yang seperti dimention, baik itu mungkin di sektor agriculture, atau kalau mungkin healthcare, ataupun itu logistik, ataupun itu di fintech. Tapi memang temanya so far kita selalu mendukung dua stakeholder tersebut. Oke, retail dan UMKM itu adalah kunci gitu ya. Mas Aldi, tapi kalau dari startup di bawah MDI Ventures yang selama ini sudah disokong oleh MDI Ventures, kita ingin tahu sudah banyak atau seberapa banyak sih yang sudah meraih untung begitu, yang sudah besar bersama MDI Ventures. Jadi mungkin semuanya seperti kita share juga. Jadi kita sekarang sudah ada dua unicorn. Satu company namanya Nium. Dia one of the largest B2B payment di Asia Tenggara, dan juga sekarang lagi ekspansi ke negara-negara lain seperti di Amerika dan Eropa. Kita juga sekarang ada juga yang salah satu namanya FitAxel yang saat ini operate produk yang namanya Kredivo dalam bentuk buy now pay later. Itu juga sekarang kita lagi persiapkan untuk bisa IPO SPAC di Nasdaq. Dan sekarang kita ada beberapa perusahaan lagi, totalnya sekitar 13 perusahaan yang sudah di level bahasanya Mas Centaur, atau perusahaan yang sudah di valuasinya di atas $100 juta. Dan harapannya kita sekarang lagi finalize beberapa deal lagi yang hopefully bisa menambahkan tadi bahasanya unicorn atau soon to be unicorn company kita juga berikutnya. Oke, ini akan hebat sekali, akan keren sekali kalau ada UMKM kita bisa IPO sampai ke Nasdaq juga ya. Begitu. Baik, kita masih ada segmen berikutnya untuk membahas seperti apa prospek dari MDI Ventures. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.